Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Prabowo Seteja. Baik, kali ini aku akan menjelaskan tentang penerapan fungsi serta penanganan error dalam Python. Baik, aku akan sedikit menjelaskan tentang apa itu fungsi dalam Python. Dalam pemrograman Python, fungsi atau function adalah sebuah blok kode yang terorganisir dan digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi merupakan konsep fundamental dalam semua bahasa pemrograman modern. Ada beberapa alasan kenapa fungsi sangat penting. Yang pertama itu memecah program besar menjadi bagian kecil. Program besar biasanya sangat rumit. Dengan fungsi, kita bisa memecah tugas-tugas besar menjadi subtugas kecil yang lebih mudah dikelola. Yang kedua, menghindari pengulangan kode atau kode duplication. Tanpa fungsi, kita harus menuliskan kode yang sama berulang kali. Dengan fungsi cukup tulis sekali, kemudian panggil berkali-kali. Yang ketiga, ada program lebih mudah dibaca dan diperbaiki. Maaf, program yang memakai fungsi terlihat lebih bersih, rapi, dan mudah dipahami saat terjadi error. Lebih mudah menemukan sumber masalahnya. Yang keempat, ada meningkatkan reusability. Fungsi bersifat reusable, artinya fungsi itu dapat digunakan di bagian lain dalam program, bahkan proyek lain. Jadi, reusable ini maksudnya fungsi dapat digunakan di bagian lain dalam program. Jadi fungsi ini bisa dapat digunakan dalam program yang lain gitu. Yang kelima ada dasar pemrograman modular, yaitu fungsi adalah fondasi untuk membangun kode yang modular dan terstruktur. Baik, struktur dasar fungsi dalam Python. Fungsi di Python dibuat menggunakan kata kunci def di sini. Di sini ada jenis-jenis fungsi dalam Python. Baik, aku akan menunjukkan. Di sini aku udah tulis tentang beberapa jenis-jenis dalam fungsi. Yang pertama ada def, nama fungsi, parameter, return nilai. Di sini tertulis struktur fungsi atau blok kodenya. Yang kedua ada def, perkenalan, print halo saya sedang belajar Python. Di sini fungsi tanpa parameter. Di sini nggak ada parameternya ya. Baru yang ketiga ada def, sapa, nama. Di sini ada fungsi dengan satu parameter, print halo nama. Def luas persegi atau sisi. Fungsi dengan return value. Di sini return sisi dikali sisi. Kemudian yang kelima ada def tampilan menu atau fungsi tanpa return. Di sini tulis print yang pertama mulai, print yang kedua keluar. Def total angka dikali angka. Di sini fungsi dengan args jumlah parameternya ini sama sekali nggak terbatas, tidak terbatas ya. Return sum angka, jadi dikembalikan dan dikali dengan angka. Print totalnya ini semua di print total. Di sini ada def info data ini, kemudian print data. Fungsi dengan quarks atau parameter dalam bentuk dictionary gitu. Baik, untuk penjelasan yang kedua, di sini ada variabel scope dalam Python. Python ini mempunyai dua jenis variabel. Yang pertama ada local variable, yang kedua ada global fungsi. Yang pertama, variabel yang dibuat di dalam fungsi ini hanya bisa dipakai dalam fungsi. Yang kedua ada global fungsi, ini merupakan variabel yang dibuat di luar fungsi gitu. Di sini ada kodenya. Ini aku tulis kodenya ya. Di sini ada local variable. Contohnya tuh def contoh x sama dengan 10. X sama dengan 100, def tampil print x di sini. Itu. Sini ada contohnya ya, local variable sama global variable. Baik, di global variable ini yaitu
ada mengubah variabel global ke dalam fungsi atau global keyword. Di sini tertulis X sama dengan 50, def ubah, kemudian global X, kemudian X sama dengan 999. Di sini tuh fungsinya untuk merubah variabel global ke dalam fungsi. Jadi seperti ini fungsinya ya, def. Dan kemudian ada penjelasan kemudian di sini ada penjelasan error dalam Python. Dalam Python, error terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada syntax error atau kesalahan penulisan kode. Yang kedua ada runtime error, terjadi ketika program berjalan. Yang pertama itu membagi dengan 0. Yang kedua ada akses index di luar range. Maaf. Yang ketiga ada input salah jenis. Yang ketiga ada logical error. Ini program berjalan tapi hasilnya aneh. Jadi fungsi-fungsi ini merupakan kategori Python error gitu. Jadi sini ada expectation atau error yang bisa ditangani. Python memberikan mekanisme untuk menangani error. Strukturnya ini ada try sama expect. Jadi strukturnya ini ada try dan expect gitu. Else dan finally. Else ini dieksekusi jika nggak ada sama sekali error. Finally dieksekusi meskipun akan menjadi error nantinya. Di sini aku udah tuliskan beberapa program, yaitu expression menangkap jenis error tertentu. Di sini, ini merupakan ini jenis-jenisnya ya. Di sini ada x value error. Di sini input bukan angka di sini. Yang kedua ada menangkap banyak error. Expect value error, ada zero deviation error. Printnya bakal terjadi error pada input di sini. Jadi error pada input. Yang ketiga ada contoh program realities atau menggunakan fungsi error. Di sini aku buat program tentang analisis perhitungan belanja. Di sini aku udah buat hasilnya, udah buat programnya di sini. Jadi dia tuh seperti ini. Jadi dia seperti ini. Def, hitung total harga jumlah, baru return harga dikali sama jumlah. Try harga, kita inputkan masukkan harga barang, jumlahnya kita inputkan masukkan jumlah barang. Total, hitung total yang tadi ini, yang pertama def, kemudian harga sama jumlahnya di sini. Kemudian ada expect value error, ini untuk mencegah keerroran ya, harga dan jumlah harus berupa angka. Jadi kalau misalnya dia berbeda angkanya, dia bakal error. Ini ada exception SE, ada exception juga, ada error lain. Else print total harganya, sini akan di print total harganya. Setelah finally print transaksi setelah selesai diproses. Berarti ini proses akhir dari programnya. Di sini aku udah contohkan, jadi sebentar. Ini ada programnya. Input. Oke, lalu kita print. Sini masukkan harga barang. Jadi aku akan masukkan dulu harga barang yang biasa. Maaf. 2. Jumlah harga barangnya. Oh maaf. Harga barangnya itu sekitar anggap 2000-an. Nah, di sini tulisan harga dan jumlah harus berupa angka. Di sini harus ditulis dalam berupa angka. Jadi kita tulis saja harga barangnya, kita tulis 2. Jumlah barangnya kita tulis 5. Jadi total harganya bakal 10. Di sini kenapa dia 10? Karena ada partikel yang mengalihkan. Jadi harga sama jumlah ini bakal dikalikan gitu. Bagaimana kalau misalnya selain angka dia bakal mengalami error. Kita akan coba dulu ya. Maaf. Di sini ada A. Nah, harga dan jumlah harus berupa angka. Jadi gitu. Jadi fungsinya itu untuk mengatasi error dalam program. Jadi gitu.
Kemudian di sini ada contoh error handling dalam perhitungan matematika. Ini contoh lain dalam error. Jadi kita akan coba program terlebih dahulu. Sini ada 2. Tidak bisa dibagi dengan 0. Contoh error handling dalam perhitungan matematika. Kemudian ada contoh error pada list. Dev ambil data sama indeks. Try return data, index. Escape, index error. Kalau yang tadi kan zero division error. Jadi ini ada index error juga di sini. Jadi bukan hanya di zero division error, tapi index error juga di sini. Jadi Dev itu bakal ngambil data sama indeksnya di sini. Jadi return data ini bakal dikembalikan indeksnya ini tadi. Expect index error, return index tidak ditemukan. Jadi gitu. Kemudian aku punya program tentang kode program uji semua error. Di sini ada semua error yang bakal diuji satu persatu. Nah, coba saya cek terlebih dahulu bagaimana outputnya. Oke, saya akan coba. Ini maaf sebanyak kesalahan. Ini saya akan jelaskan saja. Yang utama ada dev uji, kemudian try. Print 1, coba pembagian. Print ini bakal 10/0. Ini kan pembagian nih. Kemudian ada print, coba input salah. X sama dengan integral ABC in. Kemudian ada print nomor 3, coba index list di sini. Ada R 1 2 3. Jadi ini dia bakal mengecek indeks dari listnya gitu. Jadi 0 1 2. Print R dengan 10 di sini. Oke. Ada expected zero division error. Sini dia errornya yaitu jika memang tidak sesuai atau memang dia terkendala error, maka zero division error akan membantu untuk menyelesaikannya. Jadi kalau misalnya ada suatu error, maka dia akan dipanggil pembagian dengan error dalam pembagian dengan 0. Yang kedua ada expect value error, sini ada print error, input tidak valid. Yang ketiga ada accept index error, printnya error, index list tidak valid. Di sini ada ya, kalau misalnya salah atau error dalam suatu program, maka akan ditulisnya index list tidak valid yang di bagian ini. Gitu. Yang ketiga ada expect exception as a print error lain atau E. Di sini bakal ditulis print block finally tetap dijalankan. Jadi gitu. Dalam penjelasan semua error dalam sini. Ini bisa dilakukan ya dalam suatu program karena kita nggak tahu juga dalam suatu fungsi tersebut apakah ada suatu yang error, maka dibuatlah zero division error ini. Jadi di zero division error, value error sama index error dan exception. Jadi gitu. Fungsi dari error ini untuk menangani error suatu program. Dari kesimpulan Python-nya, fungsi itu digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil. Jadi fungsi itu dia dipecah. Fungsi itu memecah program menjadi kecil-kecil, bagian yang kecil, gitu. Yang kedua, fungsi dapat memiliki parameter, default parameter, keyword args, dan words. Yang ketiga ada scope fungsi, yaitu menentukan bagaimana variabel dapat diakses. Jadi scope fungsinya menentukan bagaimana suatu variabel itu dapat dikenali atau dapat diakses.
Yang keempat ada error atau exception adalah bagian yang wajar dalam pemrograman. Ini wajar banget error exception atau menangani fungsi error. Yang kelima ada try expect yaitu memungkinkan program tetap berjalan walaupun terjadi error. Yang keenam ada else dan finally memberikan kontrol tambahan dalam pemeriksaan error. Yang ketujuh ada penanganan error sangat penting dalam aplikasi nyata yang digunakan banyak orang. Baik, sampai di sini hasil dari presentasi yang saya lakukan dalam menjelaskan penerapan fungsi dan serta penanganan error dalam Python. Terima kasih untuk Bapak Suwanto selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma pengolahan dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.